dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Setiap pagi Hotman bangun, yang pertama saya baca adalah pengaduan dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah dua korban pemerkosaan di Purworejo, Jawa Tengah. Inilah WA mereka ke saya. Tanggal 10 saya diperkosa oleh pelaku nomor 6. Tanggal 12 saya diperkosa oleh pelaku nomor 7. Tanggal 15 saya diperkosa oleh 3 orang. Tanggal 16 saya diperkosa oleh pelaku nomor 9. 1 tahun penuh diperkosa sampai melahirkan 2 cewek di bawah umur. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana yang datang ke Hotman 911. Pertanyaan, apakah dengan kabinet yang baru merah putih dari Prabowo hal ini dapat dicegah? Apakah masih perlu no viral, no justice? Para pemirsa, inilah Hot Room, penguatan hukum di kabinet merah putih. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Tongkat estafet kepemimpinan negeri sudah berpindah. Kini, amanat rakyat berada di atas pundak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Banyak asa dan harapan dari para rakyat. Salah satunya adalah kemajuan dan pembenahan hukum di Indonesia. Hampir setiap hari terdengar pemberitaan hukum yang tidak memihak kepada rakyat. Seakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Melihat mereka yang dibebaskan walaupun bersalah, mereka yang korupsi tetap santai dan tersenyum ketika ditangkap. Perempuan, laki-laki, dan anak yang terus menjadi korban kejahatan fisik dan seksual manusia-manusia tidak bermoral. Bahkan usia anak yang kini juga menjadi pelaku tanpa ada keadilan untuk korban. Banyak pembenahan yang harus dilakukan. Jangan sampai slogan no viral, no justice masih bergema di pemerintahan saat ini. Saatnya bangkit, bergerak, melakukan perombakan besar-besaran demi terwujudnya reformasi hukum menuju Indonesia Emas 2045. No viral, no justice. Setiap subuh itulah yang saya lakukan tiap pagi, membuka WA dan DM dari para korban di seluruh Indonesia. Dan saya sambil membuka keluhan-keluhan di Hotman 911, yang mendampingi saya adalah kopi luwak hitam premium. Kopi luwak hitam premium adalah kopi kesayangan Hotman. Walaupun sudah berumur tapi amnesia berhasil dicegah. Saya sudah bicara dengan banyak keluarga korban amnesia. Ternyata kopi adalah salah satu cara untuk mencegah lupa ingatan atau amnesia. Inilah dia kopi luwak hitam premium. Kesukaannya Hotman Paris, makanya tetap segar dan ganteng. Mantap. Oke. Pak Habibur Rahman, selamat sebagai Ketua Komisi 3 Hukum DPR. Selamat ya. Terima kasih, Oke. Bangku.
Dengan kabinet yang baru ini, apa menurut Anda yang harus diprioritaskan program bidang penegakan hukum sehingga no viral, no justice tidak selalu bergema? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Prabowo baik semasa kampanye atau di event-event pidato di partai politik beberapa waktu yang lalu, bahwa yang paling penting adalah soal penegakan hukum ini ketegasan, ya, akselerasi, ya, percepatan reformasi penegakan hukum itu memang tergantung dengan aparatnya, ya. Aparat itu tergantung lagi kepada para pimpinannya. Nah, pimpinan itulah yang akan nanti terus memacu kerja seluruh jajaran di instansinya dengan memberikan contoh, ya. Pak Hotman misalnya, kita melihat apa yang dilakukan, ya, oleh Pak Prabowo langsung, ya, mengeksekusi sebuah kebijakan. Beberapa waktu yang lalu ada ada sekelompok hakim datang ke kami, ya, ke Komisi 3, ke DPR RI, Komisi 3 belum ada kemarin, mengadukan nasibnya. Padahal mereka adalah penentu keadilan tetapi hidup dengan tidak sejahtera, ya kan, ya. Pak Prabowo nggak banyak nggak banyak waktu, ya, nggak banyak waktu lagi, ya kan, nggak banyak basa-basi, ya, menelpon Pak Dasko yang saat itu memimpin persidangan, ya, memastikan peningkatan kesejahteraan hakim secara signifikan, ya, dan langsung dieksekusi baru saja 2 hari yang lalu mungkin, ya, atau ini PP-nya sudah terbit. Berapa gaji hakim sekarang? Peningkatan yang sangat signifikan. Pak Azmi berapa tadi? 30-an, Bang. Untuk tingkat pertama sekarang. 30 juta sekarang. Waduh. Meningkat berapa, ya? Berapa persen? Sangat-sangat signifikan, signifikan, ya? 60-70%. Waduh, selamat untuk para hakim sudah naik gaji nih, ya. 60-70%. Ya. Itu salah satu contoh konkret, ya. Pak Prabowo waktu itu kan baru presiden elek, baru pertama udah langsung hakim dapat. Belum, ya. Nah, begitu juga dalam respon ketidakadilan yang dikeluhkan masyarakat. Ya. Keadilan itu kan bisa muncul dari mana-mana, Pak Hotman, termasuk dari Hotman 911. Ya. Misalnya, kita nggak bisa mengabaikan yang seperti itu. Ya. Nah, karena itu kita juga justru harus belajar pada sosok seperti Pak Hotman ini, ya, karena pada mekanisme kerjanya yang nggak birokratis. Ya. Pak Hotman kan cukup membuka satu handphone saja, satu gadget, ya kan, bisa merespon. Lalu Pak Hotman ngomong ke media, ngomong dengan media sosialnya, mendapatkan atensi. Begitu juga yang bisa kami lakukan dengan memanfaatkan lembaga-lembaga negara yang ada. Saya di Komisi 3, alhamdulillah sudah mentauladani, sudah mengikuti apa yang dilakukan Pak Hotman. Ya. Saya kan wakil pimpinan, wakil ketua. Ya, sebelumnya, ya, sudah menjabat wakil ketua. Kita sudah beberapa kali menerima masyarakat yang mengadukan ketidakadilan, terutama yang tadi kasus Ronald Tanur, yang hari ini 3 hakim yang ditangkap. Itu produk dari proses di DPR juga, karena kami menerima korban, keluarga korban, lalu kami membuat putusan, ya, yang meminta kepada KY untuk memecat 3 hakim tersebut, meminta kepada jaksa untuk melakukan kasasi, dan meminta kepada penegak hukum, jaksa KPK, untuk menyelidiki dugaan adanya kickback. Ya, katanya kan? Begitu ketangkap, Jaksa Agung telepon Anda pagi-pagi, subuh-subuh. Bukan, jam 6 sore tadi barusan. Oh, barusan. 3 jam yang lalu, ya, Pak Jaksa Agung, Pak Burhan, menelpon saya, lapor Pak Ketua Komisi yang di Surabaya sudah kami amankan. Yang mana? Yang Ronald Tanur. Nah, jadi ternyata kalau kita belajar dari Bang Hotman ini, sebetulnya nggak terlalu rumit, ya, dengan action yang sederhana, dengan perlengkapan yang sederhana, kita bisa melakukan banyak hal. Nah, itu yang harusnya banyak dilakukan. Jadi Pak Prabowo ini harusnya kita ini, ya, memberikan banyak terobosan-terobosan. Soal hakim terobosan. Soal Afif Maulana, Mbak, kemarin datang ke kami juga, ya kan, ya. Tadinya ngotot tidak perlu ada ekshumasi, langsung ekshumasi, ya kan, ya. Walaupun belum selesai sepenuhnya yang menjadi demand, ya, tetap ini. Tapi sudah ada kemajuan yang signifikan. Kemarin Pak Hotman
Ada seorang tahanan yang meninggal di tahanan Polda Sulawesi Tengah, Kota Palu, Polresta Palu. Dikatakan waktu itu tidak ada kekerasan, tapi setelah RDPU kita panggil Kapoldanya, Kapolresnya, kemudian Kabid Propam ya kalau di situ, mereka kerja dengan supervisi kita, dengan endorse dari kita, ternyata bisa dibongkar. Berarti ternyata meninggal karena disiksa gitu. Action yang perlu. Yang penting action saja. Segera. Oke, Pak Erasmus Napitupulu. Ya, Bang. Apa pandangan Anda terhadap susunan kabinet yang baru? Apakah penguatan hukum akan semakin nyata atau gimana? Atau masih pesimis? Ada bagian yang menarik sebenarnya, Bang. Ya. Jadi misalnya Kumham dibagi 3. Kumham dibagi 3. Kemenko Polhukam kemudian dipecat, tapi Menko Pak Yusril misalnya pada dasarnya hanya mengurusi urusan Kumham. Ya. Karena kejaksaan kepolisian ditaruh di bawah Kementerian Politik. Ya. Dan Kementerian Politik ya. Ditaruh di Kementerian Politik. Nah, isunya kan begini. Kalau ini kemudian mengikuti DPR sebenarnya mengikuti kabinet ya Bang ya. Makanya Komisi 13 bicara regulasi, Bang Habib sekarang di Komisi 3 bicara penegakan hukum. Gitu. Nah, ini dua sisi yang sebetulnya harusnya satu kesatuan Bang. Regulasi dan penegakan hukum itu nggak bisa dipisah. Saya kasih contoh misalnya, Abang no viral no justice. Kenapa banyak orang pergi ke Bang Otto, ke Bang Hotman, lalu ke Bang Habib gitu ya, untuk melaporkan kasusnya segala macam? Karena polisi kita overwhelmed. Kepolisian kita banyak sekali tugasnya. Kenapa? Kebanyakan kasus kita datang narkotika, Bang. 70% kasus kita narkotika, 2 dari 3 kasus yang ditangani kepolisian kita, itu kasus narkotika. Dalam jumlah yang sebesar itu, bagaimana kemudian dia bisa fokus di banyak kasus. Nah, kasus narkotika itu masalahnya di mana, Bang? Di Undang-Undang Narkotika. Nah, Bang Habib dulu waktu di periode yang lalu, Komisi 3 DPR sudah merespon, sudah meminta misalnya pemerintah merevisi RUU ya Bang ya, karena dianggap tidak bisa menyelesaikan. Jadi kaitannya ke pembagian Menko ini apa nih? Kaitannya ke pembagian Menko adalah ada bagian yang mana memang ini harus dijawab oleh pemerintah. Bagaimana memastikan supaya koordinasi ini bukannya lepas. Jadi Menko Politik sama Menko Hukum dipisah itu Anda tidak setuju? Bagi saya agak sedikit riskan nantinya Bang. Karena regulasi dan penegakan jadinya pisah. Tapi kan kita belum lihat ya Bang ya. Kita kan harus lihat dulu berapa hari ke depan. Ada 100 hari misalnya target ke depan. Yusril bidang regulasi, penegakan hukum Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan. Jadi kalau misalnya tadi Bang, undang-undang narkotikanya nggak beres, penegakan hukumnya akan tetap begitu. Harusnya satu kesatuan begitu. Overcrowding Bang, misalnya overcrowding lapas kita 80% kasus narkotika. Penegakan hukum tidak akan bisa selesai kalau aparat penegak hukumnya disuruh mengejar para pengguna narkotika. Nah polisi akan bilang ya, saya nggak bisa Pak nggak ngejar pengguna narkotika yang gramasinya kecil-kecil di bawah 1 gram. Bang tahu itu. Kalau misalnya undang-undangnya masih memberikan syarat. Dengan kabinet baru ini kira-kira apa? No viral no justice masih berlaku, masih tetap Hotman dibangunin oleh para korban tiap subuh atau gimana? Saya prediksi akan seperti itu, tapi tadi Bang Habib memberikan jaminan sedikit ya bahwa actionnya akan cepat, kan begitu ya Bang ya? Actionnya akan cepat. Actionnya akan cepat, tapi saya rasa tidak bisa Pak Prabowo bertumpu terus dengan action. Pak Prabowo harus bangun sistem yang tepat. Sistem itu dimulai dari mana? Perbaikan tata kelola regulasi, penguatan aparat penegak hukumnya. Dalam dokumen rekomendasi Pak Prabowo, misalnya 2 kali kami catat menyatakan setidaknya pada poin yang paling besar ya Bang ya, ingin memastikan penegakan hukum tidak menjadi penegakan kekuasaan dan politik. Itu kan penguatan aparat penegak hukum. Gitu. Kita istirahat dulu dan berikutnya kita akan membahas kejahatan terhadap perempuan dan anak. Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. KPAI, kenapa KPAI bisa kalah sama Hotman 911? Kenapa pengaduan ke Hotman 911 langsung jos, langsung berhasil? Dan sekarang ini yang menjadi fokus bukan lagi korbannya, tapi pelakunya malah banyak anak di bawah umur. Pemerkosaan tiap hari, bahkan dibunuh dulu. Apa peranan dari KPAI nanti di era kabinet
ya. Merah putih ini? Makasih Bang Hotman. Ini kami menyampaikan di forum ini, ya. KPAI itu menerima pengaduan. Jadi bukan hanya di tag dan lain sebagainya, tapi ada pengaduan yang tertulis, register, dan itu kami tindak lanjuti. Kami punya SOP. Tapi nggak pernah viral, Bu. Loh. Disampaikan dong, kita juga banyak ke berbagai stakeholder, ke DPR ya, ke teman-teman pegiat lainnya. Yang kita berikan masukan tentu untuk anak dan perempuan ya, terutama anak, itu masih laporan ke kami sangat tinggi. Sangat tinggi? Sangat tinggi. Dan pelakunya anak di bawah umur tinggi? Dia masuk dalam salah satu tertinggi dari 10 kasus yang kami terima setiap tahun. Salah satu tertinggi pelaku pemerkosa anak di bawah umur? Iya, disebut anak berkonflik hukum dan tidak hanya anak pemerkosa, tentu ada di situ yang memiliki sajam, mereka yang melakukan pornografi ya, mereka juga terkait misalnya yang membunuh juga kemarin itu masuk di kami. Jadi ini salah satu saja dari angka tertinggi kami adalah anak-anak korban pengasuhan dan keluarga alternatif. Mereka yang menjadi akses buruk ya atas perceraian misalnya, lalu perebutan kuasa asuh dan lain sebagainya. Yang kedua betul anak korban kejahatan seksual ini yang terus teradukan ke kami sehingga yang menjadi perhatian bukan hanya persetubuhan tapi pencabulan. Dan ironisnya para pelaku ini adalah orang yang dikenal oleh anak. Persentase tertinggi adalah dari keluarga. Pelakunya atau korbannya? Pelaku. Di kalangan keluarga? Iya. Dan orang yang dikenal. Biasanya apa? Bapak tiri gitu? Kami keluarkan jenis kelaminnya ayah kandung. Oke. Pertanyaannya begini. Terutama untuk pelaku. Sekarang ini banyak korban kecewa. Sudah membunuh, memerkosa, tapi karena umurnya di bawah 14 tahun nggak bisa dipenjara. Hanya ditaruh di pantai pengasuhan beberapa bulan. KPAI apakah berperan agar segera mengusulkan undang-undang itu dirubah? Karena kemajuan teknologi, umur 10 tahun sudah dewasa, sudah mengerti seluk-beluk seks. Ya ini yang harus diluruskan. Anak tidak boleh menanggung hasil pidana yang kemudian memperlakukan dia harus dipenjara. Karena kalau dia memerkosa, dia udah dewasa. Problemnya kita menemukan bahwa bukan satu-satu tujuan dia melanggar hukum melakukan tindakan itu. Tapi ada situasi kondisi. Ini yang harus dipahami untuk isu anak, Bang Hotman. Jadi 14 tahun yang melakukan pelanggaran hukum lalu ada konsekuensi dan pidana ya, itu saya kira sudah proporsi di situ. Tapi yang di bawah 14 tahun ini harus kita petakan betul apa penyebabnya. Di antaranya kalau undang-undang itu kan dibuat puluhan tahun lalu di mana medsos belum begitu maju. Sekarang ini anak sudah cepat dewasa, umur 11 tahun sudah haus seks. Bukankah umurnya itu perlu dipermudah gitu loh. Artinya di bawah 14 tahun bisa dihukum. Kasihan korban dong. Kayak di Palembang itu. Dibunuh, kemudian diperkosa. Peran orang tua di mana? Itu pertanyaan itu kami. Hal lain lah. Enggak, dalam undang-undang itu dijelaskan, Bang. Tetapi undang-undang 11-12 ini, sistem peradilan pidana anak sudah menempatkan secara proporsional. Apa itu yang kan disebut peraturannya anak puluhan tahun lalu, Bu. Udah terjadi modernitas. Iya, justru yang ingin saya pahami di sini perubahan itu pada aspek pemenuhan haknya dulu. Ini yang harus kita lihat juga. Jadi KPAI tetap sudah setuju merubah undang-undang itu membuat anak di bawah umur agar 10 tahun ke atas bisa dipenjara begitu? Tidak. Kami melihat banyak sekali problem justru. Ini saya nggak setuju dengan KPAI. Gimana nih? Saya sih ngelihat pandangan Pak Prabowo pada naskah kritisnya lebih dulu, Pak Bang Hotman. Kalau kita ngelihat Pak Prabowo ini kan sudah mendahului sebelum kepada pentas kepemimpinannya. Ada naskah kritis beliau dalam buku Paradok Indonesia. Buku Paradok itu berjumlah 152 halaman, tapi yang menjadi penting berkaitan tentang tema hukum itu ada pada halaman 17 dan halaman 107. Halaman 17 dan halaman 107 itu menekankan kepada supremasi hukum, kejar koruptor. Terus kalau ada orang yang berani ngerobek-robek hukum nggak boleh diam, kata Pak Prabowo dalam naskah tahun 2017 itu. Artinya hari ini bahwa yang mau dituju adalah supremasi hukum. Berarti khususnya dari undang-undang, aparat penegak hukum, sarana prasarana, budaya hukum, kesadaran masyarakat bagi siapapun yang merobek-robek wajah penegakan hukum. Pak Prabowo bilang, lebih spesifik. Tidak bilang diam-diam. Pemerkosaan meningkat banyak. Pelakunya pun anak di bawah umur. Gimana? Apa yang harus segera dilakukan? Loh, kalau saya naik aja Bang Hotman kepada ini. Karena memang era pada waktu itu udah berbeda.
hari ini kita pada open society, masyarakat sangat terbuka akibat globalisasi. Bagaimana mungkin anak di bawah umur melakukan tindakan kriminal, pemerkosaan, pembunuhan, apapun itu gitu loh. Jadi ya kita tidak terpaku. Jadi kita melihat karakteristik kasusnya, jangan dibatasi pada karakteristik. Kalau umur sekian tidak bisa, tidak. Yang dilakukannya itu sudah kriminal. Sewaktu ada ketentuan dan syarat bahwa anak ini udah melampaui, bukan untuk dikategorikan anak. Seharusnya kalau di situ ada perbuatannya, di situ ada pelakunya, pidana bilang kenakan dong pertanggungjawaban pidana. Kalau perilakunya sudah mirip-mirip dewasa begitu. Setuju. Jadi Anda tidak setuju dengan pendapat KPAI bahwa kan KPAI mengatakan tidak setuju anak di bawah umur di penjara. Saya berbeda pendapat terhadap anak yang sudah karakteristiknya kriminal. Melihat karakteristiknya. Jadi tidak dibatasi oleh umur? Tidak, tapi kalau udah lihat sifat perbuatannya, makanya dalam hukum itu ada pengecualian. Kalau itu udah serius, ini bahaya. Hukum pidana harus masuk. Karena untuk menuntaskan, kalau enggak nanti ya udah begitu aja, nanti minta maaf, kasih segala macam, rehab sejenak. Loh, bagaimana si korban? Harus ada proporsional. Benar. Bagaimana dia mengandung terhadap orang yang dia benci. Itu kasus di Palembang. Tiga orang pelakunya, anak di bawah umur, dibunuh dulu, diperkosa. Habis itu dipindahkan lagi, diperkosa lagi dari bagian belakang. Pelakunya yang umur 16 dihukum 10 tahun. Sementara yang anak di bawah umur cuma 10 bulan dikirim ke rehab. Korban nangis-nangis datang ke saya. Anak kami udah meninggal. Caranya itu, dibunuh dulu, diperkosa. Dipindahkan lokasi, diperkosa lagi. Apakah itu masih anak-anak? Pertanyaannya korbannya dapat apa, Bang? Apa yang dilakukan sistem kita sehingga korban bisa merasa dilindungi oleh negara? Dari tadi yang kita bicarakan menaikkan batas usia. Abang bilang tadi zaman udah berubah. Dulu undang-undang lama kita 97 sebelum diputusan MK merubah dari 8-10 tahun jadi 12 tahun. Tindak pidana itu ancaman pertanggungjawaban anak itu lebih rendah. Jadi kalau misalnya dulu kita anggap anak lebih dewasa, Mahkamah Konstitusi makin kesini sebenarnya meningkatkan usia pertanggungjawaban anak. Jadi satu, saya juga tidak sepakat dengan Bang Asmi, izin Bang, dengan Abang bahwa seakan-akan hukuman itu jadi jalan keluar. Kalau kita mau merubah, sekarang undang-undang SPPA harus dirubah karena sudah 10 tahun. Saya sepakat dengan Abang. Tapi yang paling penting dirubah apa? Bukan meningkatkan pertanggungjawaban anak. Kalau Abang kita bicara atas nama korban, ya udah. Kita rubah undang-undang SPPA, perkuat pertanggungjawaban korban. Bang, restitusi tidak mampu dibayarkan SPPA. Kalau pelakunya anak, restitusi bisa dibayarkan nggak, Bang? Nggak bisa. Karena apa? Karena anak nggak mungkin bayar restitusi. Satu-satunya di negara ini yang memposisikan restitusi bisa dibayarkan kalau pelaku tidak mampu hanya satu undang-undang, undang-undang TPKS. Yang masukin saat itu ya salah satunya jadi dari DPR. Jadi Anda setuju anak yang sudah karakteristiknya sudah sangat dewasa dalam pengertian seks, membunuh, memerkosa hanya gara-gara dia umur 13 tahun tidak boleh dihukum. Bang Hotman, yang saat ini jahat itu sebetulnya anak-anak kita atau dunia kita memang jadi jahat. Yang jadi jahat sekarang anak-anak atau dunia memang tambah jahat. Semuanya. Kalau semuanya jahat, Bang, Pak Jokowi kan bilang revolusi mental. Tapi di Cina korupsi berkurang gara-gara pelakunya dikubur hidup-hidup. Kita istirahat dulu, saya suka yang berikut ini. Jadi koruptor udah gede. Gimana, lain banget nih. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Saya ingatkan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, contohlah Hotman, selalu minum kopi luwak hitam premium, membuat semangat tetap kerja. Saya yakin Anda akan kerja sukses dan semangat kalau seperti Hotman minum kopi luwak hitam premium selama bekerja. Salam untuk klien saya, Prabowo. KPAI, saya tidak setuju dengan pendapat Anda yang menyatakan anak di bawah umur di zaman modern ini sudah membunuh, memperkosa, tetap tidak boleh dipenjara. Oke, apa yang Anda harapkan dari kabinet Prabowo ini sekarang ini? Ya, law enforcement harus tetap berjalan dong. Kayak apa? Korbannya gimana bisa berjalan? Sekali. Anak di bawah umur memperkosa, dikirim ke rehab, dikasih vitamin C malah. Ya, itu salah satu elemen kita mengakui adanya data anak berkonflik hukum. Tetapi harus dilihat anak-anak korban ini. Anak korban itu kalau anak ibu yang diperkosa bagaimana? Dia injustice, Bang. Kalau dia banyak hambatan di dalam penegakan hukum. Ya, dia juga di lain services, dia banyak hambatan dalam layanan.
untuk pemulihan dia. Kemudian juga masih banyak praktek misalnya intimidasi terhadap anak ya, kriminalisasi dan lain sebagainya. Jadi ini problem yang utama kita. Yang nyata Anda mau minta dari Kabinet Merah Putih ini apa? Ya, pertama law enforcement harus dilanjutkan. Siapa yang harus melaksanakan? Dari seluruh aparat penegak hukum. Kita masih melihat ya jumlah polwan, kemudian pelindungan di level kepolisian itu masih rendah. Kita masih ingat pelindungan yang dilakukan di kepolisian itu masih rendah. Juga jumlah polwan ini harus diafirmasi. Karena kalau kasus-kasus perempuan dan anak itu sangat lekat dengan pelindungan. Kita bisa bayangkan begitu ada KDRT, bapaknya masih mengakses anak, dibunuhlah 4 anak. Masih ingat di Jakarta. Ini menjadi contoh konkret bahwa harus terintegrasi antara penegakan hukum, pelindungannya, kemudian sidik-lidik juga memiliki perspektif terhadap pelindungan anak. Saya setuju tadi bahwa undang-undang SPPA ini perlu ada revisi karena salah satunya restitusi, bagaimana kita memberikan ganti kerugian ya dari materi korban dari pelaku itu memang belum bersifat wajib di dalamnya. Ini salah satu poin penting yang seharusnya justru mendapat perhatian dari Kabinet Merah Putih ini. Gimana nih Pak? Komisi 3, Ketua Komisi 3. Pemerkosaan dan pemerkosaan terhadap wanita dan juga pelakunya di bawah umur, apa sudah tiap hari orang minta ke DPR teriak-teriak. Apa yang Anda akan lakukan? Undang-undang mau dirubah? Ya, saya kesini dalam konteks untuk mendengar, Pak Hotman. Udah keseringan lu dengar dari gue. Iya kan? Jadi gini, memang ada yang namanya perkembangan dalam tradisi berhukum. Yang tadinya hukum sebagai alat untuk membuat jera saja, menjadi sekarang ada restoratif justice, ada keadilan restitusi dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti ya konsep lama kita bisa abaikan begitu saja. Hukum sebagai satu membuat orang jera, untuk membuat orang jera dan memberikan keadilan kepada korban. Menurut saya itu secara realitas tetap ada. Jadi ada yang nggak kira-kira usulan konkret agar ini pemerkosaan di mana-mana terjadi? Ya karena itulah saya hadir di berbagai forum seperti ini justru untuk menyerap usulan-usulan tersebut. Ya, yang nanti akan kita bahas ya dalam program-program legislasi kita. Ya. Jadi saya orang yang tidak pernah berpikir ekstrim to ekstrim, Pak Hotman. Bahwa sekarang sudah modelnya restoratif justice, semuanya selesai dengan restoratif justice. Padahal masyarakat kita nggak seperti itu, dunia kita juga nggak seperti itu. Ya. Konsep bahwa hukum harus menjadi alat penjara, alat pembalasan dendam sekalipun, itu masih hidup di masyarakat kita. Nggak bisa kita abaikan begitu saja. Terima kasih, Pak Erasmus. Coba fokus dulu kepada Kabinet Merah Putih. Lupakan dulu narkoba. Ya. Jadi apa yang Anda harapkan dari Kabinet Merah Putih ini dengan menteri yang begitu banyak? Kalau saya jalankan aja, kalau kita mau bicara bahwa ini Kabinet Pak Prabowo, ya jalankan saja tadi yang disampaikan Bang Asmi misalnya soal fokusnya Pak Prabowo gitu ya. Yang kedua adalah kan ini keberlanjutan, kita harus sepakat. Pak Jokowi itu kan sebetulnya sudah punya beberapa catatan tentang evaluasi dari program-program sebelumnya, Bang. Jadi kalau mau lanjut, saya kemarin ditanya 100 hari itu bagaimana? Bagi saya yang paling penting itu perencanaan nomor 1, perencanaan dan evaluasi. Jadi apa yang kita akan bayangkan dari kabinet yang akan datang ini? Penegakan hukum ya, Bang ya? Penegakan yang hukum. Yang pertama adalah perencanaan evaluasi. Tadi Bang Habib udah bilang, RJ itu nggak menghapuskan penjeraan gitu ya, sepakat. Maka dalam konteks itu lihat apa yang belum selesai. Undang-undang SPPA perlindungan anak, tadi kita udah ngomong perlindungan korban, ya udah direvisi undang-undang SPPA-nya. RJ penghentian perkara dan lain-lain sekarang di RJ-kan itu kan Bang istilahnya. Ya sudah revisi, kita buat lagi undang-undangnya, masukkan dengan jelas mediasinya dan lain-lain. Artinya apa Bang? Semuanya sudah ada di meja Pak Prabowo. Evaluasi perencanaan sudah ada, itu nomor 1. Jadi dari sisi kebijakan, policy gitu ya, undang-undang saya kira udah bisa dieksekusi lah. Tadi undang narkotika dan lain-lain. Yang kedua penegakan hukum. Pak Prabowo mau keras terkait dengan penegakan hukum, mau bersih-bersih ya sapunya harus bersih. Jadi Anda optimis? Poin saya begini, kalau koordinasi masih dipecah-pecah seperti sekarang, seakan-akan regulasi dan penegakan hukum itu dipisah, saya nggak terlalu yakin. Tapi kita kasih waktu lah. Kita kasih waktu lah, biar fair ya Bang ya. Kita kasih waktu untuk gimana melihat. Pak Asmi? Jadi isu dia, kejaksaan, kepolisian, TNI di bawah Menko Politik. Sementara regulasinya Menko Hukum di bawah Yusril. Regulasi dipisah dengan penegakan hukum. Anda setuju?
Ya ini kan memang satu yang sedang dicoba dari pola-pola Bang Hotman. Kalau kita lihat Pak Prabowo hari ini punya astacita. Astacita itu 8, di dalam poin 7-nya itu adalah juga penataan birokrasi. Birokrasi secara politik dan hukum. Makanya kita lihat apakah nanti ini katakanlah mix ataukah berbenturan, akan kita bisa tahu nih 100 hari. Misalnya apakah masih ada kementerian yang belum ada kantor, belum ada staf. Karena ini kan harus ada sarana prasarananya. Jadi hari ini pasti masih konsolidasi di dalam kan secara organisasi gitu loh, secara kelembagaannya. Tapi secara soal pertanyaan, regulasi Menko-nya Yusril dipisah dengan Menko Penegakan Hukum, Menko-nya Pak Budi Gunawan. Anda setuju regulasi sama penegak hukum dipisah? Nah, ini yang nanti akan menjadi satu kontra kan gitu loh. Seharusnya kan dia semakin didekatkan satu rangkaian tindakan yang bisa pukul rata tadi gitu kan, untuk sekali pukul jadi benar-benar dapat rapi dan tertata. Tapi kalau ini lagi nanti akan menumbuhkan birokrasi yang panjang lagi kan akan sulit nih Bang. Gitu loh. Ini yang menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Salah satu hal yang saya soroti adalah mengenai hak ajasi. Ada Menteri Hak Ajasi Manusia, ada Komnas HAM, ada polisi jaksa, itu kan banyak hak ajasi manusia juga. Ada Menteri Hukum. Ada apa lagi nih? Ada KPAI, semuanya menyangkut hak ajasi manusia. Tapi hak ajasi manusia di Indonesia masih di awang-awang. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Kepada para narasumber, tolong dikasih usulan nyata apa penguatan hukum di Kabinet Merah Putih ini. Coba secara singkat dari Anda apa? Penguatan hukum apa yang harus diperhatikan? Ya, yang paling penting disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Satu, bagaimana memastikan hukum tidak tumpul ke bawah, tajam ke Anda yakin bawah. itu bakal terlaksana? Ya, saya yakin ya. Dan memang itu sudah kita tunjukkan mulai sejak awal Pak Prabowo dilantik. No viral, no justice akan terus kita laksanakan? No viral, no justice menurut saya bukan sesuatu yang negatif ya. Kalau sudah viral memang harus ada justice. Tetapi di luar itu memang keadaan harus hadir di mana-mana. Di setiap kasus perkara yang ada gitu loh. Jadi kita juga jangan sampai menganggap no viral, no justice itu sebagai sesuatu yang negatif begitu saja Pak Hotman. Yang viral memang harus ada Jadi Hotman 911 akan terus berkibar? Kita berharap demikian, karena keadilan itu memang bisa bersumber dari mana saja. Partisipasi masyarakat justru itu sesuatu yang paling penting. Partisipasi masyarakat penting, itu yang Bapak harap. Oke, KPAI, apa usulan apa di penguatan kabinet di bidang hukum apa? Ya, untuk Undang-Undang Perlindungan Anak di ranah daring itu sangat penting. Yang kedua tentu Direktorat PPA PPO sebagaimana Perpres 20/2024. Ini harus sampai pada level polsek. Kalau setidak-tidaknya ini kan di Polda sudah mulai bagus ya. Lalu, ini harus satu modalitas tinggi di tubuh kepolisian, tapi juga kejaksaan dan pengadilan. Ini juga harus menunjukkan komitmen pada law enforcement di tingkat kepolisian dan seterusnya. Berikutnya tentu karena Kementerian PPA sekarang ada Wamen ya, kita akan memperkuat dari transformasi sosialnya, transformasi ekonomi, dan kemudian supremasi hukum. Ini 3 hal. Melihat satu kasus untuk anak berkonflik hukum, salah satunya tidak bisa hanya pendekatannya penegakan hukum saja. Tetapi ada perubahan radikal secara budaya, cara pandang. Tapi KPAI tetap berpendapat anak di bawah umur 14 tahun tidak boleh dihukum? Tidak boleh dihukum, kan kita ada, bukan tidak boleh di penjara. Tidak dihukum. Ada Bang, di penjara itu kan ada yang mana kategori sedang, lalu ringan, di bawah sedang, 14 tahun nggak bisa dong? Ya di bawah 14, tadi kan bilangnya saya bicara di bawah 14, nggak bisa kan? Kami tetap berpatokan tidak dalam usia. Saya tidak setuju dengan KPAI. Oke, Pak Erasmus Napitupulu, apa usulan Anda penguatan hukum Kabinet Merah Putih ini? 3 Bang, 1 penguatan substansi kebijakan, undang-undang SPPA, revisi undang-undang narkotika, penguatan anak tapi ya Bang ya, anak, narkotika, terus KUHP. Saya kira narkotika, gramasi diatur, tadi Bang Habib juga sepakat. Yang kedua penegakan hukum. Pak Prabowo bilang jangan politisasi penegakan hukum sebagai alat politik. Itu harus diperkuat juga. Kejaksaan sudah menunjukkan arah yang sangat baik saya kira dengan penangkapan 3 hakim. Polisinya harus sangat dibenahi. Kanjuruhan 135 orang pelaku lapangan belum ada yang diproses. Berarti 2 penegakan hukum. Ketiga tadi Abang bilang partisipasi publik.
ya dengar. Kalau tadi 100 hari saya bilang evaluasi dan perencanaan jadi penting, salah satunya ya dengar partisipasi publik. Siapa yang didengar ya? Kayak Abang, kayak Bang Hotman dan lain-lain. Abang baru bisa pensiun kalau kemudian beban penegakan hukum bisa selesai, kalau kebijakannya baik, ya orang nggak akan datang ke Abang. Hotman tidak akan pensiun, akan tetap praktik hukum dan berdansa. Pak Azmi gimana? Ya, saya kira kita harus dukung supremasi hukum dari pemerintahan Prabowo itu adalah gerakan yang berani dan bersih. Pemerkosaan gimana? Terlalu banyak pemerkosaan. Ya, kejar. Perlu nggak hukuman pemerkosaan itu diperberat? Oh ya, harus dikejar. Karena siapapun yang merobek-robek wajah hukum itu, apalagi itu adalah tindakan yang serius, kejahatan yang serius, ya harus dilakukan pertanggungjawaban. KUHAP udah siap nggak? 2025 ya? 2026. Udah siap. Jadi ini juga PR kepada KUHAP, terus janji perampasan aset juga harus diselesaikan. Terus memang yang paling penting lagi janji Pak Prabowo adalah ingin mengembalikan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 supaya dijalankan sepenuh hati, supaya negara ini punya tabungan untuk bisa membangun sendiri. Ini yang kita tagih dari penegakan supremasi hukum di pemerintahannya Pak Prabowo. Pemerkosa bukan? Pemerkosa tetap, karena itu Anda setuju umur 14 tahun ke bawah bisa dipenjara? Saya setuju Bang Hotman. Karena karakteristiknya karena kelakuannya sudah seperti dewasa di era modern begini. Tidak ada untuk itu. Karena berbeda keadaannya sekarang dengan yang dulu. Gitu loh. Jadi masyarakat sekarang gara-gara keadaan, terlepas apapun alasannya, tapi yang kita tidak suka adalah perbuatannya. Gitu loh. Tidak suka itu adalah perbuatannya. Soal anak ini. Satu lagi forum. Ada forum lagi, Bang. Karena tetap dunianya yang berubah, teknologinya yang semakin tinggi, dan tingkat percepatan kita merespon dunia yang berubah ini. Nggak bisa hanya satu-satunya penegakan hukum. Sekarang ini ada berapa ribu kasus pemerkosaan yang Anda tahu? 14.500 dari 14.500 dari 3 tahun terakhir, itu angka tertinggi adalah anak korban keluarga dan pengasuhan alternatif. 14.000? 14.500 3 tahun terakhir. Yang kedua, Bang, itu adalah kejahatan seksual. Salah satunya yang disebut tadi pencabulan, persetubuhan dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak banyak prosentasenya dilakukan itu oleh orang dewasa terhadap anak, bukan anak terhadap anak. Ini memang mewarnai, kami mengakui tentu. Gua nggak mau dengerin lagi. 14.500 kita akhiri aja deh. Kita akhiri aja diskusi kita ini. Hukuman pemerkosaan 14.000. Bukan anaknya yang salah. Iya. Hampir tiap hari ada pengaduan ke Hotman tentang pemerkosaan, pembunuhan. Jadi kita sangat mengharap agar Kabinet Merah Putih ini benar-benar bekerja sesuai dengan tadi dibilang oleh Bapak Komisi 3 yang baru ketuanya. Action yang perlu, Law Viral No Justice masih tetap dipertahankan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 dengan hostnya yang jam terbang tinggi. Selamat malam. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.